Ini kebetulan malam hari ini juga ada orang tua kita dari Bitihama yang memang menyempatkan waktunya nimbrung memakai akunnya Bang Sylvester. Maka sebelum masuk ke 3 orang lagi penanya atau mungkin yang diberikan kesempatan untuk memaparkan pemikirannya, terlebih dahulu saya berikan kesempatan sama Alias melalui akunnya Bang siapa ini ya? Dari Bitihama. Halo? Alias. Halo. Silakan Bapak. Menyangkut diskusi firman ini ada agak kepada Nayumayang. Menurut cerita yang kita dengar bahwa beli horo-horo maka beli naik juga ada memiliki orin sadu. Orin sadu itu ikatan antara taruh saja demonom padi, demolowo pulau padi batan lemak kuncinya CGRD sehingga helora ala panaku tutu nakune ini juga agak kami ya diri di pematu ada. Oke. Nah, kita lanjutkan dulu nanti sebentar kalau jaringannya sudah kembali membaik baru kita kasih kesempatan. Nah, selanjutnya untuk orang kedua di termin yang kedua ini ya silakan. Amahali. Ya, silakan. Pak Ferdi Lamak. Ya. Terima kasih. Amak orang tua kakak Arik Opo Alap Wahangkai, gue cuma mau sampaikan satu pertanyaan saja yang mungkin bisa langsung dijawab singkat untuk amak orang tua ya rakyat yang barangkali mengikuti proses itu. Ini masih ada kaitan dengan apa yang tadi disampaikan soal oleng kewayu. Seingat Goe ketika zamannya Bupati Hengki Mukin, sempat ada sedikit ketegangan antara Lewo Kimaonen dengan Lewo Bunga. Dan ketika itu dibentuklah satu tim. Ini juga kebetulan karena kakek Goenek juga terlibat di dalam tim itu, sehingga tim kemudian bergerak seperti fungsi yang tadi dijelaskan oleh Ama yang tadi mengatakan tentang menceritakan tentang Oleng Kwayun di Lamahela. Untuk tim itu yang datang ke kedua Lewo tadi untuk mencoba membangun komunikasi dalam rangka untuk meredakan situasi dan pada akhirnya kondisinya menjadi tidak seburuk yang dikhawatirkan. Mungkin pertanyaannya ini barangkali bisa gue tujukan kepada Ahmad DI, mungkin bisa menjelaskan sedikit tentang kondisi ketika itu dan peran yang dilakukan oleh orang-orang tua, tokoh-tokoh adat yang dibentuk waktu itu. Itu saja Ahmad Ali. Terima kasih. Oke. Ini kita lanjutkan dulu 2 orang, nanti setelah itu saya kasih kesempatan kepada Ahmad DI untuk bisa menjawab apa yang dipertanyakan oleh Kak Edi. Ya, berikut. Bali. Ya. Halo. Bali. Ya, Bang Seli Tupen, Petrus, silakan. Oke, selamat malam semua. KB Ama, KB Kakak, KB Arik. Gue Seli, lama waktu ada di Bali. Malam. Oke, nah, gue mau nyampaikan sesuatu yang mungkin selama ini yang cukup gue pikirkan, bahwa istilah lewo alatan. Ya, lewo alatan itu menurut pemahaman saya dan dapat cerita dari Go Amak, bahwa nae itu nei ekan tanah, gria lewo tanah, gria nei tanah, gria sekolah, gria kubur, awahangka. Tetapi perannya dia bahwa ribu ratung selewo itu dia punya. Ya, sepertinya saat ini fungsinya itu sudah berkurang. Pertama. Kedua, dan dari lewo alatan menurut saya melihatnya itu peran dalam arti SDM sekarang dari segi pendidikan
mungkin bisa tertinggal. Ya, sehingga peran-peran yang di masyarakat itu lebih banyak oleh orang yang berpendidikan. Ya, contoh saya punya ilustrasi begini. Ribu Ratu Silawo adalah law alat. Kepala desa adalah administrasi modern, urusan kependudukan, dan lain-lain. Sedangkan Ribu Ratu itu adalah law alat naik. Jadi terkait dengan konflik apapun, law alat itu yang berperan penting. Itu menurut saya, dan gue cukup dekat dengan bapak saya dulu. Ya istilahnya waktu mungkin gue tahun 70-an cukup dekat dengan beliau waktu untuk membicarakan KB opuk alat teti tanah boleh haura letak wai kami tapo Bali. Itu gue kalau tidak salah umur 11 tahun. Bahwa istilahnya gue tidak begitu pasti, cuma dia bilang begini, kami tetahau letawai mio neng bine anak mio habis tobo kakak hari itu lawo dengan lawo. Nah naik lama lau tobi hetinai kerja gotong royong bersama. Dan sampai sekarang saya umur 60 tahun tidak pernah terjadi konflik rapi pageto bola, tidak pernah. Disitulah peran lawo alata dengan tua-tua adat di antara kampung, itulah kesepakatan bersama, tidak tertulis. Dan gue masih ingat bahwa budaya gotong royong, bahwa gue kecil, umur 10 tahun, tidak 11, gue belum SD kelas 6 belum, tapi tukang dari Lama Wolo itu adalah tulit resin dan tonu, itu gue masih ingat. Neve buara dari lango ke lango. Lama lo tobi hetinai, Lama Wolo hetinai, lawo. Buah turu kasih lebu. Kebetulan Gokak Rade itu dekat sekali dengan mereka. Gokak Dei pasti tahu persis. Karena rakyat hama umur. Jadi gue keren, tapi gue ingat sejarah itu. Nah, dengan konflik wai yang berjadi proses administrasi dengan cara modern diambil oleh pemerintah. Karena gue dapat telepon dari Jakarta sampai ke Kupang, gue rasa miris. Biarkan lawo alat urus, baru selesai. Dan itu peran-peran tua-tua adat itu yang ditinggalkan, dipakai media oleh kita yang berpendidikan. Dasar kita itu adalah onak naligere. Kita kakak amat sekolah halnya, onak kalau tapi kakak kami amat. Tapi karena pengaruh sekarang ini sehingga terjadilah konflik di kampung halaman. Pertama adalah memang SDM kita dari nolo naikai, dan mungkin sejarah bahwa tubak belawakika sekolah beto di tabe adok wakika. Ya. Dan terakhir belaunya gue tidak terlibat, gue dari jauh, tapi karena gue istilah-istilah Nayubaya, gue kakak dia juga sempat ngomong 2 tahun lalu gue ketemu di kampung, dan gue letak kakak dia mai masole lali gue kabe opuk bay lake ngeli lawa kakak hari painara akak dia itu tobod gue kurang onak di reman. Jadi gue onak lo kita sekarang bagaimana mengembangkan SDM di kampung halaman untuk menjaga, meredam, karena kita di sana terlalu banyak SDM yang tidak bisa lagi kerja berkelompok, ramah lokal. Tapi kita tiap harus hidup. Persoalan cuma di situ. Terima kasih, selamat malam. Salam dari Bali untuk Bangkai, Kakak Ahmad. Oke, terima kasih Abang Selitupon. Ini curhatan hati yang begitu tulus. Berharap banyak dari forum ini untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk kebaikan Titenet bersama. Nah, ini Amadei di sana juga mengingat karena kondisi kesehatannya, terus jam raya juga jam pulona, maka Amadei saya berikan kesempatan untuk bisa menjawab tadi dulu yang dipertanyakan oleh Kak Edi. Silakan Amadei. Akibat gotali sih ya. Gotali ini murah nonalang kok demar ya. Gotali ini mengenai beleba broy ke orisado. Sangat sendiri. Lebih sekolah maring peranan berbeda. Karena beleba broy, ne fungsinya sebelum konflik terjadi.
Rakyatnya rai kawale. Rahula may lawaruan di Tagang mau perang, rakyatnya yang kawale. Bukan meredakan konflik. Yang meredakan konflik itu adalah Orisadu nukune. Nera pakam marmai. Lusi lela sabo ekonukan basipele. Ralodo si pandukan tak mulukan atara lo. Nera nenek bapak tahu rokai. Bleba broid nukune fungsi nae kawale. Ini sebelum konflik terjadi. Tapi kalau konflik terjadi karena hekuto yang takaliko. Bleba broid nukune yang takaliko. Na eka malasare. Tomu hello ya kuto mari nukune mari mengenai Oleng Kabayo. Amadon dia yang pakar sini mengenai Minawa. Jadi kita si Adonara nih, haero dera perang, kita lo perang ini kan mula nuho ada kata, mula lia si Pak Eken periwato, naga buk ado lodota, nuranggere lodota, guanggahi nuranggere lodota. Hak itu deta tak angkai tapi balik beto Eken di tilapahala, waktu di titik osonghala. Nih na turun titik, ini konflik ni pana terus. Karena Mei nak kena dore kan. Nih mungkin asikana aku bagai. Halo Amadei. Cukup. Halo. Ya, yang satu tadi yang bisa dikonfirmasi itu terkait soal Oleng Kabayo. Apakah itu bagian dari Nayung Bayang, Orim Padu, Blebak Broid atau dia memiliki peran yang lain? Hampir sama dengan Blebak Broid. Hampir sama dengan Blebak Broid itu kuna. Oleh Kabayo nu kuna hama, nu Blebak Broid itu kuna ya. Liraran kuna ya. Oke. Oke, jadi terkait soal Oleng Kabayo sudah terjawab. Ini perannya, fungsinya tidak jauh berbeda dengan Blebak Broid. Yang fungsinya itu sebelum konflik itu terjadi. Jadi Rai sudah kebalik. Lau Rai untuk solusi yang terbaik. Kira-kira itu. Nah, selanjutnya tadi masih tersisa 2 orang di sesi yang kedua ini. Silakan mungkin ada yang memberikan pandangan, pertanyaan. Kesempatan saya berikan. Amadei mungkin sudah jam 10, kalau mau istirahat ya bisa beristirahat. Me akibakar kakak Ari, babiru malasunare mangkai, orang kesehatan gua turu ke, gua pamit Oke, terima kasih banyak. Terima kasih. Terima Ali. Terima kasih Bapak. Malam Bapak. Malam Bapak. Nare. Oke. Baik, kita lanjutkan. Mungkin saya buka lagi untuk 2 orang lagi di sesi yang kedua. Sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada para narasumber yang tadi untuk bisa menyampaikan pokok pikirannya, tentu berdasarkan diskusi yang berkembang dari tadi. Jadi silakan 2 orang lagi. Willem, silakan. Baik, selamat malam anak. Selamat malam Bapak. Malam Bapak. You make some mistake for me tonight. Kau punya rambut mesti lepas lah. Moderator rambutnya dilepas, jangan diikat ke belakang. Gitu. Selamat malam untuk Wahangkae. Malam. Saya mohon maaf saya agak terlambat masuk tadi. Dan karena memang ada acara, tetapi saya punya keyakinan konstruksi pikiran kita itu sebenarnya sudah terpatri. Hanya bahwa kita sedang mengelola sedikit-sedikit perbedaan. Saya mulai dari tema malam ini tentang Nayu Bayang ya. Nayu Bayang. Dalam pemikiran landasan hukumnya, Nayu Bayang itu tidak beda dengan sebuah kesepakatan yang melahirkan undang-undang. Dan ini terjadi ketika manusia menyadari kehidupannya bahwa dia tidak bisa hidup sendiri. Tapi ketika dia bergabung dalam satu komunitas, potensi konflik juga muncul. Ini alamiah sekali.
Dan itu sudah difahami betul oleh nenek moyang kita. Sehingga pengertian Nayu Bayang ini jangan kita lihat sebagai sebuah instrumen yang terjadi karena ada konflik. Tapi justru dilihat sebagai mengelola kemungkinan terjadinya konflik. Maka dibuatlah kesepakatan. Dalam konsep ilmu hukum, kesepakatan itu dia identik dengan membuat undang-undang di antara para pihak. Sederhana sebetulnya. Sederhana sekali. Dan itu sudah dilakukan dalam proses pembentukan lewatan. To beto tobo yang istilah gue yang gue selalu pakai na belu tale haingkaan. Ahau di naruh hobo. Manuk naruh gokok ka, api naruh neka. Atak ini kuro. Karena orang yang datang itu menyadari bahwa dia tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain gitu. Tapi ketika kita bergabung, selalu potensi konfliknya ada. Kalau anak Halis sebagai moderator dia tampil begini, saya lihat loh, kok dia lebih gaya dari saya ya. Kan saya terganggu. Dari segi komunitas kehidupan masyarakat itu namanya. Konflik selalu berpotensi. Karena apa? Karena egoisme manusia. Egoisme manusia. Nah sekarang saya coba tarik kita kembali ke konsep hukum secara adat lautan tanah. Saya ini ketika memahami dunia hukum internasional yang tadinya saya merasa begitu hebat. Ternyata kemudian saya menemukan bahwa hukum itu cuma berkembang dari masyarakat dan salah satunya adalah dari masyarakat adat. Saya belajar hukum humaniter. Hukum tentang perang. Perang itu ada aturannya. Tite kakak ama ketutup genane ramarme. Nuan tu tidak pun ayat taruh nak nubagalan anakku kalau kulit tidak lekot anak bola kak tidak menanti. Kenapa? Ada konflik tapi ada keharmonisan, ada pemeliharaan. Tak tahu berintua kedemupu yang gol roh kedemupu yang. Pertanyaannya kita sekarang ada atau tidak? Itu hanya terkikis. Saya tadi ikuti cukup banyak. Terkikisnya begitu banyak nilai yang karena didukung oleh pendidikan yang tidak bermartabat gitu ya. Saya ini gurunya juga. Kita ajar lain, mereka bikin lain. Kita ajar dia mereka iya. Karena ini sebagai orang tua dan sebagai guru ya. Kali anakmu ini mau jaga nih, mau punya penampilan situasi jadi salah. Kalau tidak apa sih? Pertanggung jawab moralnya berat. Jadi hana nayu bayane, gue coba kembali ke soal kesepakatan. Dalam konsep ilmu hukum itu kesepakatan menjadi undang-undang. Dan itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Yang mia di depakero, marime nayu bayang. Tapi yang sebenarnya terjadi adalah kesepakatan di antara mereka bahwa kalau ada sesuatu, maka harus dilakukan langkah-langkah seperti ini. Itu dalam lembaga peradilan formal sekarang namanya langkah-langkah formalistik. Tapi kita sudah punya seluruhnya. Sudah punya. Halo? Nah, seperti itu. Misalnya saja tadi sempat muncul pembicaraan tentang oleng wayang. Oleng wayang sesuatu mediator yang sekarang kan di formal kan ada. Begitu ke pengadilan, ada yang hakim yang memediasi dulu. Ini saya anak-anak yang pengacara pinter-pinter semuanya. Oh, ada hakim yang memediator dulu. Ternyata hakim hanya menerima sebagai sebuah tugas formal dan tidak melakukan apa-apa. Kalau lembaga adat itu ada, tinggal dialihkan ke lembaga adat. Apa masalahnya? Dan saya berusaha mencoba menjawab yang namanya oleng wayangnya bukan sebuah jabatan yang mudah. Tetapi dimiliki, selamat malam Charles, yang dimiliki oleh fungsionaris yang sudah ditetapkan oleh adat. Pertanyaannya, yang ditetapkan atas dasar apa?
ada kredibilitas dirinya dan fungsinya ketika proses pembentukan bawah tanah. Saya kasih contoh begini. Saya tadi cukup tertegun dengan banyak pikiran yang berkaitan dengan soal bawah tanah Alapang dan peran mereka. Kalau di kampung saya dulu, sekarang sudah tidak lah. Malah sekarang parah. Tapi kalau nolone misalnya Atta Paparua karena pengaruh inabin yang menyangkut belik alana. Ada utala Alapang tuh kalau betul na tobone anda sih nombala. Nengka me buka aku tuh udah taga. Mesti gue ini aku punok ya. Itu fungsionaris yang selama ini ada yang sekarang tidak sedang berfungsi. Karena apa? Terkikisnya semua nilai yang tidak turunkan ke bawah. Jadi kalau memang sekarang titik onat sawa pembentukan lembaga adat melalui dasar hukumnya pada peraturan bupati, titik maring anak-anak yang terlalu seperti mencemaskan berbagai terminologi, ya, apakah dia ada di Perbu atau ada di peraturan desa? Menurut saya tidak terlalu sulit. Di Perbu itu dia memuat, Perbu itu hanya memuat kerangka makronya saja. Memang ada macam Ari Anton pun tidak sempat ini kalau tidak maring kalau si Perbu jangan sampai miang ini ke bawah susah. Tidak juga. Ini soal keterampilan sosialisasi saja nanti. Karena itu untuk tim kerja kita ini rekaman dia orang tua kiri nak abang pun merekam kau karena miang lalu ini salah satu materi sosialisasi itu rekaman orang-orang tua kita untuk mengeksekusi semua keadaan yang ada di luar. Sehingga untuk ke depan, kita berusaha agar nilai-nilai yang sudah ditinggalkan itu kita hidupkan kembali. Gue begitu tercengang ketika belajar tentang hukum humaniter sebagai kita kalau ini sarjana, ini masternya hukum internasional agak hebat gitu ya. Ternyata tidak hebat. Kita belajar hukum-hukum dasar saja. Koli tepo menanti. Inawai aketo. Anak-anak aketo. Ketika kadang saya ngajar, saya tanya mereka, saya tanya dengan anak-anak saya, kenapa perempuan tidak boleh dibunuh? Ketika mereka bingung, saya bilang, saudara, siapa manusia di dunia tidak lahir dari perempuan? Itu filosofinya. Dan itu tidak berlawatannya tahu tiwarogahe. Orang bikin hukum perang ini baru yang mendunia ini. Nah, anak-anak ake bel to, turun aku. Mereka lah penerus nilai-nilai ini dari segi filosofisnya. Sehingga menurut gue ini anak kita ini lengkap dan sangat lengkap, gitu ya, sangat lengkap. Di piagam PBB ketika PBB dibentuk, apa landasannya? Hanya untuk menjaga perdamaian dunia sebetulnya. Hanya untuk menjaga itu saja. Saya ketika mulai mendalami hukum internasional hukum yang termudah dari semua hukum yang lain. Kalau Pak Karelnya kan pidana, mereka memang dari dulu pidana, jadi pidana terus mereka. Tapi hukum internasional hukum yang paling mudah. Kenapa paling mudah? Orang tidak tahu kenapa orang mematuhi hukum internasional. Ada lembaga manakah yang membentuk hukum itu? Tidak ada, bukan di sebuah negara ada DPR. Di dunia kan tidak ada. Tapi kenapa orang mematuhi? Hanya karena nayung bayar. Karena kesepakatan. Oke. Tidak ada faktor lain. Negara sebagai komunitas yang berdaulat, dia memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian. Dengan negara mana kalau dia punya kepentingan. Tetapi untuk tataran dunia, keharmonisan kehidupan masyarakat dunia, itu menjadi agenda dari yang namanya organisasi terbesar di dunia, yang kita namakan PBB. Tapi apakah barang ini barang baru kalau untuk orang-orang? Kalau ada yang mengatakan baru, karena memang dia tidak belajar. Belajar sedikit, pulang bikin rusak kampung gitu ya. Hanya karena jalan agak gaya sedikit mulai kebel, mereka kebel.
Akhirnya begini rusak semua. Tapi di dalamnya hanya tersimpan kepentingan. Tapi kepentingan publik ditinggalkan di situ. Soal keharmonisan, soal kehidupan yang damai, itu orang tidak pikir lagi. Nah, oleh karena itu, gue tetap merasa bahwa meskipun tidak masih dalam sejumlah perbedaan dalam diskusi Nayum Bayani, tetapi gue hanya mau mengatakan bahwa Nayum Bayani kalau diterjemahkan dalam bahasa hukumnya adalah kesepakatan yang memuat nilai undang-undang. Karena di dalam kesepakatan itu kita mengikatkan diri tidak karena disuruh oleh orang lain. Dan itu yang nenek moyang kita sudah buat. Oh, kalau nian atau taga duit silau tanah ini, mau yang pengen keniring mau oleng wayang Tapi oleng wayang ini ada indikatornya. Kalau misalnya kau kayak oleng wayang keniring itu yang dipuji gue tidak aman, saya tidak boleh ikut serta. Kalau tidak saya dieksekusi di sana. Dan itu ada fungsionasi ada di lautan titik. Nah sekarang bagaimana keberanian kita, ini yang kemarin ini panggilan lewat tanah untuk mengerjakan tugas yang cukup berat. Harus merevitalisasi fungsionaris yang sebenarnya ada di lewat tanah. Karena seperti dipakai yang tutupannya kan itu tidak mengerti. Kalau lewat tanah alam menamari ini harus dore. Kenapa? Lewat tanah anaknya kan anaknya. Dia kan kira anak yang mereka. Akeman data saya. Tapi sekarang ada di mana? Ketika muncul satu versi yang namanya Atakabel. Ini kan yang juga memporak-porandakan. Yang seharusnya Atakabel ini dia ada di posisi mana dalam penyelenggaraan lewat tanah. Makanya gue selalu mari tahu anak kalian mengakhiri ini. Ya Om William, saya mau menyampaikan itu. Saya sudah tahu. Dari cara memandang itu saya sudah tahu anak yang mau disampaikan itu. Siap. Makanya gue hanya mau tanam ini anak. Lewat nanti atau tambah lama ini kalau mulai diskusi dengan sebelumnya gue coba ikuti kembali. Maka ini lewat tanah alapan, suku Meneng, semua itu adalah fungsionaris yang sudah dibentuk ketika lewat tanah itu berdiri. Mulai dari Beliau Tali Hengkang sampai ke Priano Riang, mula Nuba ada nada kalau nanti. Ini fungsinya sudah dibentuk. Tinggal sekarang tidak bangkitkan kembali itu. Di sini ada dibutuhkan kekuatan kita untuk menjemput sebuah panggilan lewat tanah, untuk lewat tanah tidak menjadi lebih anjing. Maka kalau untuk sementara ini, saya mohon maaf kalau Pak Karel Komen sering mengatakan saya ini kasar. Tapi saya bilang saya belajar dari Hali juga. Hali juga kasar, saya lihat dari mukanya. Baik, terima kasih Om William. Baik, Nah, selamat malam. Malam. Nah ini sudah semakin mengerucut dan kita diarah sebuah pemahaman yang hampir sama berkaitan dengan yang namanya Nayum Bayang. Ya. Nah, Nayum Bayang ini yang tadi seperti yang disampaikan bahwa itu adalah kesepakatan yang di dunia modern ini disebut sebagai perjanjian, di mana antara para pihak mengikatkan dirinya dan perjanjian itu berlaku menjadi undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu. Nah, ini pengacara jadi begitu. Sudah jam 9 waktu Jakarta, jam 10 di sana. Dan kesempatan ini Pak Alias ini sudah kembali bergabung di Witihama. Ya Bapak Alias. Menyangkut masalah Nayum Bayang, Nayum Bayang kalau menyandang antara daerah Pelihara Ori Naran Sadu Ema, menurut kami di Witihama bisa dengar juga. Sadu Ema dan di demo punya menyandang demo 20 Ori nato uwa yang hepu peheni ko di koyal lagi gitu. Tapi naran suba uwa. Ori demo naran suba uwa, sehingga perjanjian bahwa pada waktunya ake puno geni kalau antara demo padi puno geni rusak maka dia kuno na hayu bayar na kuno na rusak misalnya. Hayu bayar na kuno rusaknya demo rolor rusak maka
Pagi dore de idali lomi dali dapat. Itu bahasa nak mina. Kalau dia ni pagi dolo giwo ga orang data, maka demon dore de idali satu mata. Berarti keluar dari Adonara sendiri. Janji ini memang pelatih kaya, tapi kita fungsikan lah tuh. Sampai saat ini ada raga orintah ke grian segala orang tapi ini tidak pahami lah, tidak tekan kamar polu itu saja. Yang berikut menyangkut masalah oleh guayo dari lama helan lama guayo Bali Barat kemarin. Oleh guayo itu sama artinya dengan sobas wale atau matung hada. Rekonsiliasi nak rakyat oleh guayo nak bukan dalam bentuk perang tanding kamu. Itu juga boleh ada perang tanding, bisa juga terjadi mamung bahar kena yang gram atau ada merusak ulam ya segala macam, maka utusan-utusan yang lewo atau nak ini harus pilih atau ditunjuk tertentu. Atau yang biasa nak bisa nak sebagai leiraran. Nak oleh wayo sama dengan soba matung ada atau soba swale untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga tidak pernah saat kita damai, kan ikatan satu janji dengan cara masing-masing. Misalnya, tabe poro abang tu tamai bau tanah warak lobi war bilang tutup, mei berhenti. Dia kutu nak imbolak mayang datang, maka nak akan kepada punduk kodeta itu ada sumpah mainnya, bukan terderaga-deraga, noon kan, tapi kita fungsikan Allah. Sehingga antara nak lumayan dan istilah oleh buaya itu semuanya kita masukkan di dalam lembaga adat. Sewan noon kan, tapi kita fungsikan Allah. Sehingga gue teringat akan olah ilah yang pendelitian pernah marin aku fungsi kita ini belenan semawan. Sehingga kita sebarkan kepada generasi lalingger ini di gelupang goh nanti awang rusak rasa. Genu kegewalet ini kita memilih atadik yang bisa kaki na suku mehenka atau utusan dari keberlebo tanah Allah pangkat. Sehingga rani atau ganggu agak susah. Bio akhirnya tidak tahu korak tidak tahu menarimah yang nolok kayak lawan menarimah yang ada hal menanon atau enggak suku ni tapi kita suku menarimah ya. Satu contoh misalnya, kita pembunuh orang Solo tapi kita dipetengki pembunuh terus misalnya terjadi pembunuhan hirak boleh lagi kadang segala macam. Tapi mina kita genu kegawale temari ni kunci satu kita mari ini bahwa antara Solo dan Adonara Kakang Tobo, taruh saja Kakang Tobo renapo kiri tego, Arin Tobo lo boleh, Arin Samun Tobo lo boleh. Berarti antara boleh dengan boleh Adonara dan renapo kiri tego itu di Solo. Berarti sini masalah tak kunci ini tidak pehen. Sehingga kalau huda tadi kerabak kentu naik berarti memberi tentang berenang nggak kiri loyala to, warna karisma kita, ombak kita, ya. Itu seperti hal-hal mainan ini akan kita ingat karena go nambah lagi dengan penjelasan seperti deilah yang marin aku ni. Nah marin aku ni memang tepat aku ni sedangkan kita ni mula ekewa tu lihat buklor dari dapat lihat me tu kok pohon di pauta lihat kurula si aku ni bangun kurula ke lo idokia. Gua ke pelikuan tu kalau yang pertama pokok media lah menghentikan perang tanding ni batang otak nobororok media lah. Diimarin aku pas. Sehingga main ini pernah kami yang biasa urus. Hentikan itu. Supaya tawarkan perang tandingan. Dia tidak alok deh. Menato. Sini. Jadi gua hanya nambahkan sedikit mainan menyangkut oleh Guayo dan Nak Yumayan. Di dalam suku-suku juga ada punya Nak Yumayan. Sehingga kita masukkan nanti ke dalam lembaga adat sudah berfungsi di dalam. Jadi nak mempunyai helomari mahkamah adat atau lebih boleh ataukah lembaga adat ini lebih tepat sehingga merampung seluruh suku-suku men lewat tanah Allah pun atau mungkin semua itu menjadi atau mungkin itu semua hakim adat suku dan dia memberi satu keputusan. Jadi nan uskuasana anti yang diberikan oleh daerah bulan tanah air kan. Tapi budak tu nak masih nayumah yang pakai wanginda tu. Sini jadi unsur-unsur lewat tanah pakem kuat kemuhan dan segala macam termasuk manusia-manusia tadi terpilih tu sehingga go sumbangi pendapat sedikit mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi dia untuk lebih lanjut lagi. Kurang lebih sekian. Terima kasih. Makasih.
Kembalikan kepada Mio. Baik, Bapak Alias sudah menyumbangkan pemikirannya yang cukup luar biasa terkait soal topik diskusi kita malam hari ini, melengkapi pemaparan dari narasumber-narasumber sebelumnya. Dan saya kira ada banyak hal yang memang kita dapatkan pada malam hari ini, masukan-masukan yang dapat kita jadikan sebagai dasar yang baik untuk bisa melahirkan sebuah instrumen hukum yang mana pada akhirnya muaranya jelas untuk bagaimana bisa menyelesaikan konflik, terutama konflik pertanahan yang terjadi di Lewotana, Adonara pada khususnya dan juga Flores Timur pada umumnya. Dari pemaparan-pemaparan yang ada, pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tambahan-tambahan yang disampaikan oleh peserta diskusi malam hari ini, ada beberapa hal yang memang dapat saya sampaikan, tetapi sebelum menyampaikan itu, saya ingin menyampaikan sedikit, ini pesan dari orang tua Rai Lebohau, ketika saya didaulat menjadi moderator malam hari ini, tentu saya juga menggali kira-kira di wilayah saya Horowura yang dikenal dengan Kakang Horowura itu, yang namanya Nayung Bayang itu ada atau tidak. Ternyata dari itu, saya tadi mendapatkan informasi yang buat saya patut dan layak untuk saya sampaikan di forum ini. Horowura itu ada Nayung Bayang dengan yang namanya Lambolan. Kenapa Nayung Bayang itu bisa terjadi? Terjadi karena ketika itu terjadi sebuah konflik. Nah, konflik itu terjadi, bersepakatlah antara dua lewo ini untuk melakukan sebuah perjanjian seperti yang tadi dijelaskan orang-orang tua sebelumnya atau para narasumber, sehingga ritual yang dilakukan pun begitu keramat. Wato Rai Horowura ta'o weli lama bola, wato weli lama bola ta'o pia Horowura. Hogo bau perua heku nolo na'a Lewotana data, na gohuka, ragoro ramari unukune. Goro helo namo hamu, segala macam yang tadi, keniring adat dan seperti itu. Begitu pula Horowura dengan Lamahala, itu juga muncul dari konflik. Tetapi pertanyaan lanjutannya, apakah Nayung Bayang ini terbentuk hanya karena asal mula sebuah konflik? Jawaban dari orang tua Prahara Marin tidak. Karena sejatinya Nayung Bayang itu adalah sebuah perjanjian yang dibuat, kesepakatan yang dibuat untuk merekatkan, menjadikan dua lewo atau beberapa pihak ini menjadi kakang ari yang pada sewaktu-waktu bisa tulun tali wakika, baik pada saat malu mara, baik pada saat olah hoi mangkwana, itulah yang terjadi. Sehingga pembicaraan dari tadi saya pikir mulai mengerucut bahwa Nayung Bayang ini sebenarnya bukan lahir karena sebuah konflik, tetapi bisa juga kita lakukan pendekatan-pendekatan, menggali kembali nilai-nilai yang ada untuk bisa supaya semakin banyak lewo yang menjadi kakang ari, dalam hal ini Nayung Bayang. Nah, dari diskusi kita pada malam hari ini, sudah 2 jam ya, lebih kurang berjalan diskusinya. Walaupun masih ada banyak hal yang mau disampaikan, namun kita juga dibatasi oleh waktu, maka saya sebagai moderator menyampaikan sedikit beberapa hal yang tadi coba saya kutip dari pembicaraan-pembicaraan para narasumber dan juga masukan-masukan dari peserta diskusi. Nah, selain tadi yang dinamakan Nayung Bayang sebagai sebuah perjanjian, sumpah antara beberapa pihak yang mengikatkan dirinya agar hidupnya, agar hidupnya damai dan harmonis. Ya, silakan apa? Halo? Ama moderator, minta maaf saya potong sedikit. Oke. Karena waktunya sudah sangat larut bagi orang tua Sylvester yang dari Nayung Bayang. Alangkah bijaknya kalau beliau mungkin closing statement atau apa supaya antar beliau untuk pergi istirahat itu. Oke, siap. Mohon maaf. Baik, terima kasih masukan yang baik. Abang Mikel, Abang Hanet Kolin.